Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini dari Tifa lagi ya. Tifa kali ini betulan stres ya. Betulan takut. Kali ini mengajak semua alumni kampus-kampus supaya ikut dengan dia. Pasti ada Tifa-Tifa yang lain di kampus-kampus katanya. Wah, stres kok ngajak-ngajak ya. Pakai baju orange kok ngajak-ngajak. Takut ya, takut sendirinya, takut kesepiannya. Kita lihat ya gimana kali ini Bu Yohana membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Kalian pasti punya seperti respon-respon. Seperti ada seorang profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi kita harus kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa kalian diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita, ayo semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Surya sendirian, jangan biarkan Respon Syanifah sendirian. Jangan mereka jadi tinggal. We watch bersama terus. Oke? Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Mak Tipa. Semakin hari Mak Tipa semakin tambah stres. Iya. Kali ini Mak Tipa mengajak seluruh alumni untuk bergabung sama Mak Tipa. Mak Tipa, ya, semakin lama semakin dekat untuk memakai baju oranye, ya kan Mak Tipa? Iya. Kata Mak Tipa, saya menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Mau bergerak kemana Mak Tipa? Kata Mak Tipa, kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Nggak ada yang punya seperti Tifa-Tifa kayak kau. Tukang fitnah. Iya. Ya, menebar kebencian. Betul. Ya nggak mungkin lah orang mau kayak kau. Perempuan bengak. Kan nggak mungkin orang mau ikut bengak juga kayak kau. Kata Tifa, kalian pasti punya seperti Rismon. Nggak mungkin orang punya seperti Rismon. Iya. Mana ada orang meneliti ijazah yang dicopot dari medsos? Itu pertama. Yang kedua, ya, mana ada yang mengaku meneliti ijazah orang tanpa izin? Nggak boleh Tifa. Nggak mungkin orang mau seperti Rismon. Betul. Apalagi seperti kau. Kata Tifa, seperti ada seorang profesor dari USU udah bicara, itu kan profesor cari sensasi. Betul. Ya. Pansos. Kata Tifa, mestinya alumninya juga mesti bicara. Nggak perlu alumni USU bicara. Ya, alumni USU itu pintar semua Tifa. Mereka nggak sebengak kau. Nggak mungkin orang itu mau ikut-ikutan masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, mereka semua tahu kalian itu, ya kan, adalah seorang penipu yang ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Meneliti ijazah Pak Jokowi, ya, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang selalu kalian gaungkan, tapi untuk menunjukkan kebencian kalian kepada Bapak Joko Widodo. Jadi mana ada orang mau? Orang banyak mencintai Pak Jokowi. Kau aja perempuan bengak yang membenci Pak Jokowi. Bengak ya. Kata Tifa, mestinya alumni juga nanti bicara. Nggak perlu alumni bicara. Alumni cukup menonton saja kau pakai baju oranye. Kata Tifa, jadi kita nggak usah harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan kenapa rakyat diam aja. Kenapa rakyat diam ya? Ya rakyat diam lah menonton kebodohan kau. Ya, rakyat Indonesia ini cerdas Tifa, nggak bengak kayak kau. Rakyat Indonesia pun tahu tidak boleh meneliti ijazah seseorang tanpa izin karena ada undang-undangnya yang mengatur. Itu udah masuk ranah privacy. Apalagi menyebarluaskan kebohongan kepada seluruh rakyat Indonesia, sudah jelas kriminal. Gak mungkin lah rakyat mau ikut sama kau. Kata Tifa, ayo, justru kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Podcast abal-abal yang mau nyari sensasi, mau nyari views. Ngapain? Lebih bagus orang ikut podcast yang mengedukasi,
bagaimana caranya agar negara Republik Indonesia ini bisa maju ke depan. Orang luar negeri sudah menciptakan teknologi canggih tipa, kau masih juga berkutat masalah ijazah Pak Jokowi karena kebencian. Kata si Tipa, ayo semua alumni dari seluruh universitas, nggak usah kau ajak-ajak, nggak ada yang mau, yakin aku. Kata Tipa, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan. Apa yang kau tegakkan? Benang basah. Kebenaran. Kebenaran dari mana? Memfitnah orang lain. Kebenaran apa? Kau bukan kebenaran, kau mencari pembenaran. Kata Tipa, kejujuran. Kau aja nggak jujur. Kalau kau jujur, kau tunjukkan kepada rakyat Indonesia ini mana ijazah Pak Jokowi yang kau teliti dan kau nyatakan palsu. Tipa, yang berhak menyatakan asli atau tidaknya ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah pihak Universitas Gajah Mada, bukan kau. Keadilan, keadilan yang mana? Apakah adil ya seorang yang mengaku meneliti ijazah Bapak Joko Widodo yang dicomot dari medsos dan tanpa izin terus menyatakan bahwasanya ijazahnya palsu dan menebar luaskan kepada seluruh Indonesia? Apakah itu yang kau bilang keadilan? Tipa, jangan bicara kejujuran, jangan bicara keadilan, jangan bicara kebenaran. Kalau diri kau sendiri tidak benar, tidak jujur dan tidak adil kepada Joko Widodo, kau ini ya perempuan yang terkena gangguan jiwa. Karena apa? Karena penyakit hati yang terlalu dalam kepada Bapak Joko Widodo. Tipa, tidak ada satupun di Indonesia ini perempuan yang mau seperti kau. Ya, perempuan setengah gila, ya kan? Yang hanya mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Masa kau ngajak orang ya sama seperti kau, seolah-olah kau ini pahlawan. Kau pahlawan kesiangan. Jelas kau Tipa. Mengaku peneliti yang diteliti ijazah orang tanpa izin, habis itu suka-suka menyatakan ijazah orang palsu, menebar luaskan kepada seluruh Indonesia. Peneliti macam apa itu? Peneliti juga ada etika Tipa, ya, tidak bisa ya meneliti ijazah orang tanpa izin dan menebar luaskannya kepada seluruh Indonesia. Seorang peneliti seharusnya tidak menyebar luaskan penelitiannya, karena ini menyangkut privasi. Kau bentar lagi lah kau Tipa, ya. Mudah-mudahan cepat ini naik ke penyidik biar kau langsung ditetapkan jadi tersangka. Ya nggak banyak perempuan gila seperti kau ini di Indonesia ini yang hanya mengganggu ketentraman negara Republik Indonesia ini. Kata Tipa, ini waktunya sekarang. Jangan biarkan Tipa sendirian. Kau memang harus sendirian, nggak mungkin orang ikut kau, ya, perempuan bengak, perempuan tak sadar diri, yang kerjanya hanya bikin kegaduhan, memfitnah sana sini. Jangan biarkan Roy Suryo sendirian. Itu memang perlu sendirian, karena ada kawan di si Rismon. Gak usah ajak orang lain lagi untuk ikut sama kalian masuk ke Hotel Prodeo. Dari mana pula mau percaya sama Mr. Panci? Dia aja mantan narapidana. Hanya kau aja, ya, perempuan bengak. Kata dia, jangan biarkan Rismon Sianipar sendirian. Jadi Rismon memang cocok dia sendirian. Apa pula sendirian? Enggak sendirian nanti Pak. Ada nanti si Panci ngawaninya, ada si Rizal Padilla ngawaninya. Kau pun enggak sendirian juga nanti di Hotel Prodeo. Ada si Kurnia ngawani kau. Jadi kau nggak usah ngajak orang lain lagi, cukup kau berdua aja sama Kurnia, udah cocok itu. Jangan kau ajak orang ke dalam kesesatan. Terus ya kan bapak sebelah Tipa itu sama Tipa, who wants bersama kita? No one, ya, join you. Kau tanggung jawab pilih itu semua Tipa. Lain kali Tipa, jangan sok keren, sok paten, menganalisa ijazah orang tanpa izin. Habis itu menyatakan palsu,
terus menebarluaskan fitnahan kepada seluruh rakyat Indonesia. Begitu dilaporkan kalang kabut, minta tolong sana sini, kau pertanggungjawabkanlah semua perbuatan kau itu Tipa. Ya Tipa ya. Sekali aku bilang sama kau Tipa, yang berhak menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo asli atau palsu itu adalah pihak UGM. Ya buat seluruh Indonesia, kita ini harus smart. Kalau ijazah, masalah ijazah, yang berhak menyatakan ijazah kita itu palsu atau tidak adalah lembaga tempat yang mengeluarkan ijazahnya. Kalau seandainya mereka bilang selama ini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka tak punya hak untuk itu. Yang kedua, ya kalau seandainya ada dokumen-dokumen Pak Jokowi yang mereka rasa salah, itu seharusnya mereka menuntut pihak UGM, bukan Joko Widodo. Jadi buat rakyat Indonesia, kita ini jangan suka memfitnah orang lain, apalagi masuk ke ranah privasi orang lain. Karena di negara kita ini setiap tindakan ada hukumnya. Ya, kalau yang bersangkutan tidak menerima, kayak Pak Jokowi tidak menerima karena sudah merasa dicemarkan nama baiknya, jadi Pak Jokowi punya hak untuk menuntut orang-orang, manusia-manusia seperti si Tipa ini. Jangan mau diajak mereka, karena mereka mengajak kita pada jalan kesesatan, bukan kebaikan. Oh gitu deh video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.